Jackson, selamat malam semuanya. Malam, Bos. Malam, Pak Oli. Malam, Bos. Malam, Pak Holi. Malam, Pak Mantap Holi. ini, Pak Holi. Habis webinar langsung ini, edukasi lagi nih. Iya, Bos. Gak apa-apa. Saya jadi makin lebih mengerti, Pak Holi, mendengar berulang pemahaman materi yang Pak Holi jelaskan tadi, Pak Holi. Memang saya terus terang seminggu ini sih baru ya, jadi mulai memahami, Pak Holi. Yes, harus berulang-ulang memang. Biar makin bagus Pak Oli, Siko tadi naik sebentar tadi ya. iya. Naik sebentar. Saya juga ini, Pak, kelupaan tadi situ itu, Pak. aja pasang aja langsung dapat. Apa? Saya pakai ini aja lah, kalau kata Pak Oli tadi saya pakai beger aja lah jadinya ya. Bagi begal. Pak Oli, mandiri online saya ini lagi proses nih, jadi belum bisa saya ngeliat ini. Kalau saya pakai ajaib kata Pak Oli tadi bisa ya? Ajaib bisa. Cuman kalau untuk fast rate itu delay 10 menit, Pak. Kalau buat swing sih bisa. Tapi kalau buat fast rate delay 10 menit. Oke, kalau untuk ini ngelihat bayangan prediksi jam 8 bisa ya? Jam 8 trading view sepertinya nggak bisa, Pak, kalau ajaib. Ya. Sepertinya nggak bisa untuk melihat bayangannya, tapi untuk hekinasinya bisa. Untuk melihat hijau sama merahnya kalau bisa. hekinasi, bisa ya? Oh, kalau yang katanya hijau pertama beli, merah pertama jual itu bisa ya? Yes, bisa. Follow. Jadi caranya gimana itu nanti di ajaib itu di setting sama Pak Holi lagi ya? Enggak? Oh enggak, itu bentar. Di Telegram itu sudah ada langkah-langkahnya. Bentar, saya carikan di Telegram. Ajaib sekuritas setting. Pak siapa? Hafid. Iya, Hafid Pak Oli. Iya, biar saya sementara sambil nunggu mouse-nya ini tuh approve, saya pakai ajaib dulu aja Pak Oli, lihat yang ini ya swing aja ya. Bisa. Pakai Monica kan bisa, Pak. Sudah bisa pakai Monica. Monica, oh iya pakai Monica ya. Monica bisa. Berarti Monica yang lihat jam 8 itu ya? Yang kalau Monica pakai CHA. Charlie Hotel Alpha. Untuk melihat hijau sama merah ya. Buat swing oke. CHA atau ini ya, Hekinasi ya, Hekinasi. Hekinasi ya. Ya, sekarang Hekinasi. Hekinasi daily ya. Betul. Cuman ini aja ya, sebenarnya tuh masalah prediksi aja yang nggak bisa ya. Ya, yang candle bayangannya nggak bisa. Candle bayangannya pakai mouse, pakai iPod, ya iPod bisa. Apa lagi? MNC itu bisa. Oh, MNC bisa, MNC ya? MNC bisa. Kemarin Bu siapa kemarin ya? Bu Chandra kalau nggak salah. MNC. MNC ada trading view-nya, Pak ya? Yang ada trading view-nya itu bisa. Trading view ya, MNC MOS ya. Saya ada sih MNC yang ini ya, berarti motion trade ya? Motion trade. Nanti kalau ada Bu Canti yang pakai itu Bu Chandra kemarin. Katanya bisa. Saya baru tahu tadi malam. Kalau MNC. Diinfoin Bu Chandra apa Bu Yuli kemarin. Iya, saya ada sih ini motion trade-nya itu. Motion trade. Motion trade berarti lihatnya di mana ya? Yang terintegrasi ke trading view. Trading view.
Tapi paling stabil memang Mandiri Sekuritas, Pak. Paling stabil ya. Karena update ya Pak Oli ya. Ya, real time. Bukan karena dia mandiri. Karena mandiri. Karena mandiri. Mandiri Benar, jadi benar. mandiri juga deh Pak ya. Betul. Iya, masuk lah kalau gitu. Oleh Ya, Bos. perlu dicari ini yang candle bayangan buat di HP nih. Belum ketemu. Candle bayangan di HP. Pakai apa? Ya belum tahu nih. Oh, pakai iPod bisa. Kalau iPod kelihatan. Tapi untuk pindah satu emiten ke emiten lain, dia harus keluar dulu. Gimana caranya Pak Oli? Kenapa? Candle Cara- bayangan di HP. Di HP, di iPod ya. Di iPod. Tinggal dilihat di high-nya aja. Belum ada tutorialnya Pak Oli. Tutorial. Ada saat kapan ya? Saya lupa deh. Waktu itu saya tunjukin kok. Besok deh, besok hari apa? Kamis. Jumat ya, Jumat pagi. Besok boleh deh. Besok juga boleh. Besok pagi. Supaya langsung update. Besok pagi jam 8. Oke Pak Oli. Oke. Nah, oke. Untuk edukasi malam hari ini itu adalah pertama tentang apa tadi? ARB style. Jadi cara screening ARB style ya. Sama BSJP cuan 5%. Menarik nih, mintanya BSJP cuannya 5% besoknya. Oke, ARB style dulu. Jadi kalau untuk mencari saham ya, mencari saham yang hari ini ARB, tapi besok berpotensi untuk naik. Nah, maka itu nggak terlalu susah nyarinya. Ya. Nyarinya nggak terlalu susah. Tinggal dicari dari top loser. Oke. Jadi hari ini yang top loser itu kan ada banyak sekali sahamnya. Saham yang top loser hari ini itu kan ada banyak. Nah, kalau dilihat, nah ini kan ada top loser pertama itu ada HDFA, Indi, ya, BSSR, TB. Ini kan ARB. Pak Indi, HDFA. Nah, HDFA ini. Indi. Nah, Indi juga ARB. Nah, lalu gimana caranya mencari saham yang ARB tapi besok berpotensi naiknya besar? Maka carilah ya yang ARB tapi bidnya masih ada. Contoh, nah kayak gini. Contoh Palem, PALM. Ini bidnya kan masih ada. Ini besok berpotensi naik. Ya naiknya jangan berharap naik arah ya dari ARB ke arah. Bisa juga sih, ya bisa juga. Seperti WinR kapan hari kan bisa. Tapi jangan terlalu tinggi juga harapannya. Ya 2-5% aja. Jadi saham-saham yang bidnya masih ada, besok dia berpotensi naik 2-5%. Gitu. Apalagi BGTG nah kayak gini. Jadi bidnya masih ada. Jadi kalau dari top loser ini kelihatan mana bid volumenya yang masih ada. Apalagi Harum. Nah, Harum juga masih ada. 2 tik. Jadi yang terakhir ya, yang candle di ARB-nya ya, di ARB-nya tapi bidnya masih ada. Jadi enggak kosong. Tuh.
Jadi itu cara Pak Oli. nyari saham yang dari ARB berpotensi besok naik. Dan yang lain-lain. Silakan dicek sendiri sesuai dengan keinginan. Yes, silakan Pak Oli. kalau ada pertanyaan. Ya, Bos. Maksimum 5% ya Pak? Maksimum 5%. Iya. Bisa 2 bisa sampai ya Pak, dapat ya Pak. 2 sampai 5%. 2 sampai 5 ya, siap Pak Oli. Yes. Belinya di berapa? Pak Beli- Poli, Yes. bit itu bitnya di ada jangkauan nggak? Itu kan bitnya dari Indi tadi berapa itu jadi patokan nggak bitnya? Bitnya. Kalau Indi kan ini habis. Jadi kalau Indi ini nggak masuk ARB style. Palem tadi palem. Palem. Oke. Palem. Nah, palem ini masuk. Besok bisa naik. Maksudnya ada itu bitnya nggak masalah nggak? Pak Oli, ini kan yang ARB style ini setelah kita screening kan artinya besok pagi kita lihat dulu kan candlenya apa namanya itu prediksinya di berapa ya gitu ya, hijau atau apa biru atau merah juga ya. Bisa, seperti itu bisa. Ya. Itu kan berdasarkan mana? Cross check lagi tuh. Sebenarnya nggak perlu, jadi belinya sore ya, sore sebelum penutupan. Ini tinggal dicek nih dari top loser mana bid volume yang masih ada. Jadi 14.49 langsung beli. Yang bagus kalau di sini ini besar. Nah, kalau seperti palem ini kan lebih besar dari rata-rata ini. Ini kan buka pertama nih. Ini kan ratusan. Gimana? PNBS bagus Pak. Apa Bos? Pilih chart. Yang di atas ya. PNBS yang bagus. PNBS yang bagus. Iya. Beda. Coba. Jadi cara ya, carinya yang ARB tapi bit volumenya masih ada. Yang bagus yang besar ya, yang besar dari rata-rata ini. Teknikal. Kemudian gini Pak Oli, secara psikologis kita untuk memilih secara jumlah sahamnya itu berapa? Ini yang ini keluar sesuai dengan yang terakhir atau berapa banyak ya? Apa cukup satu aja ya untuk yang ARB style ini untuk beli sore jual paginya? Sebaiknya satu aja Pak. Ya, satu maksimal dua. Jadi belilah saham yang bisa kita pantau. Kalau bisa mantau 2 ya 2. Kalau bisa mantaunya 1 ya 1 aja. Oh gitu. Kalau gayanya berarti nggak ini ya, jangan kita auto sell berarti ya. Kalau perlu kita cek ya. Ya sebaiknya jangan auto sell. Oke. Karena ada potensi kenaikan di atas 5%-nya itu ya Pak Oli ya? Betul, bisa. Jadi rata-rata itu 2-5% rata-rata. Tapi kalau nanti saat jam pasar berjalan kan bisa juga lebih dari 5%. Bisa lebih dari 5%. Nah, kalau sudah lebih dari 5%, kita harus pantau ketat. Tapi kalau pengennya cuma 2%, saya 2% cukup, ya auto sell nggak apa-apa. Gitu. Caranya seperti itu. Oli, caranya gimana Pak Oli? Gimana? Caranya itu gimana Pak Oli? Cara apanya, Bos? Memilih kandidat yang paling tepat gitu. Kandidat yang tepat. Yang Iya, bidnya dari masih ada. ARB kan banyak tuh. Nah, kita pilih yang terbaik gitu, Pak. Oke. Carilah bid volumenya yang masih ada. Cuman itu caranya. Angka berapa misalnya? Maksudnya? Di bidnya itu yang angka berapa, minimal berapa gitu. Oh. Yang penting lebih besar dari rata-rata yang ada. Tiap saham kan tiap saham itu kan bid volumenya kan
beda-beda Pak. Jadi kita pilih yang paling besar. Bukan. Jadi gini, Palem sama PNBS, gini loh maksud saya. Palem ya kan, Palem ini kan yang Oke, saya mute dulu ya. Oke. Jadi yang dicari adalah bitnya ini yang besar. Besar dari mana? Ukuran besar ini dari mana? Dari rata-rata yang ada di sini. Kalau misal bitnya cuma 1 gitu. Padahal di overnya ini ratusan, itu jangan diambil. Tapi kalau bitnya lebih besar dari rata-ratanya, itu bagus. Itu contoh Palem, gini kan. Terus apa lagi ini? Oke, ini contoh FMII. Nah, FMII ini malah banyak yang kosong, jangan. LPLI, ini cuma 4. Nah, kayak gini ini jangan nih. Ini cuma 4, sedangkan di sini rata-rata 600, 100 aja. Ini jangan. Jadi carilah bitnya yang lebih besar dari rata-rata volumenya. Contoh Palem, ini kan 6.000, sedangkan yang rata-rata di sini cuma ratusan. Tuh. BGTG ya Pak Oli ya? Itu 1 ya. BGTG juga boleh. Oke, apalagi nih di bawah kita cek. Harum tinggal 2 tik. Terus apa tadi PNBS ya, Pak ini? PNBS Pak, paling bagus tuh. PNBS, MBAP. Terus PNBS mana ya? ARB Pak ya hari ini. Ya. PNBS. Tapi masih ada sisa bitnya. Mana enggak? Oke, PNBS. Nah, PNBS ini juga bagus. Ini 369.000, sedangkan rata-rata di sini cuma puluhan ribu. Jadi ini kan besar. Untuk turun kan susah. Gitu. Jadi carilah yang bitnya itu besar. Tuh. Ada yang kesulitan cari? Pak, perlu konfirmasi dengan Monica nggak? Monica, konfirmasi apanya, Bos? Speknya. Speknya boleh, oke. itu lebih bagus. Kalau ada Bisa, Pak speknya Oli. itu juga Cuman- lebih bagus. Kalau ini Pak Oli terkait dengan jumlahnya kita lihat di ini juga ya, apa namanya itu di Monica ya, jumlah lotnya ya, maksimum ya. Jumlah belinya, jumlah lot yang dibeli. Jumlah apanya, Pak? Ya, Jumlah lot ya. Bisa cek di Monica, Pak. Di CAH boleh. CAH atau CTL boleh. Ya, di Monica. lihat di Monica ya, oke. Yes. Atau kalau paling pengen mudah ya, So, artinya nih nanti kita convert ini. ya. Atau paling mudah tinggal cek aja nih. Dari sini nih. Lot terkecilnya berapa? Nah, di situ. Lot terkecil berapa? Berarti 10.000. Di 54.000 ya? 10.000, Pak. 52.000. 10.000 ini. 10.000 ya? Ya. Oh ya ini ya. Ya, jadi maksimalnya dibeli di sekian. Kan? Bisa dilihat dari sini bisa. Dilihat di Monica juga bisa. Pak Holi, Yes. ini PNBS kan bitnya 300.000 ya Pak. Ya. Ada kemungkinan nanti tiba-tiba diguyur gitu Pak? Ada nggak Pak? Diguyur. Pas. Diguyur tetap ada, Pak. Kemungkinan diguyur ada. Jadi ini kan, jadi gini. Ini kan kita tujuannya adalah beli sore tadi, besok pengen cuannya kan 2% atau 5%. Antara 2 sampai 5. Gitu. Kemungkinan diguyur ada nggak? Ya bisa aja. Setelah naik, kita nggak mau take profit lalu diguyur. Itu ada. Tapi yang kita cari adalah sore tadi beli, ya kan? Ya. Besok jual.
Kalau kita melihatnya besok jam 8, kan ini sudah nggak ada nih, kosong. Jadi kalau mau screening ARB ini sebelum jam 7.45. Sorry, sebelum jam 7.40. Karena jam 7.40 itu sudah di reset. Jadi sore, nah sore 14.49 itu beli. 14.49. Ya, jadi tujuannya adalah cuman 2-5% tujuan profitnya. Jadi kalau nanti diguyur gimana? Setelah take profit diguyur itu nggak masalah. Tapi kalau nanti sudah naik 2%, masalahnya itu adalah kita mau jual atau enggak. Kalau masih naik terus nggak masalah ya, tapi kalau sudah 2% kita nggak mau take profit, lalu diguyur. Nah itu yang jadi masalah, jadi beban. Pak Holi mau nanya Pak Holi. Yes. Hari ini saya tadi ceritanya beli yang ARW itu yang harum. Karena kalau di handphone yang di aplikasi MOS itu yang ketahuan cuman bitnya, bit volumenya kok nggak ada ya Pak Holi ya? Ada. Saya Ibu tinggal bolak-balik geser, Ibu tinggal geser, itu ada. Geser ke kanan, Bu. adanya bit, habis itu volume. Ada. Apa ya? Ada Bu, tetap ada. Ini gini loh, misalnya saham Telkom lah. Satu kan cuma ada 4 huruf. Telkom. Nanti dia Kalau satu lot itu 100.000 lembar. Kita belilah 100 lot, berarti itu 1 juta lembar. Ya. Kita nyari Gimana Bu? kalau di handphone saya kok ini saya nyoba lagi ini habis apa namanya over bit terus volume habis itu value nggak ada bit volumenya Pak Holi. Value bit offer. Bit offer. Jadi saya screennya pakai handphone, saya ambilnya yang harum itu Pak. Ibu ngeceknya di mana, Bu? Di MOS tapi yang di MOS handphone. Mobile. Iya. Di bagian itu, Bu, ranking, Bu. Di bitnya itu kan Iya ada. ranking. Iya, yang di gainer loser. Sudah Pak, sudah. Jadi klik terus ambil reguler. Sudah reguler stok Geser ke kan. kanan. Udah Pak, jadi di tempat saya itu habis bit, terus volume, terus value. Ya. Yang di bitnya itu kan ada yang 0, ada yang masih ada angkanya. Iya, bitnya Ya, betul. sama over ya, Pak? Iya. Ya yang di bitnya itu ada 0, makanya saya ambil yang harum. Boleh, ya harum kan ada angkanya. Kalau yang 0 itu kan habis. Ya maksud saya di situ kan lihat yang paling gede itu harum, kalau di itu yang saya kenal harum, kalau yang NFCX saya nggak berani karena nggak begitu kenal saham itu Pak. Kalau harum gimana Pak? Ya harum bitnya kan masih ada ini. Bu. Ya nggak apa-apa. Boleh Kak? Nggak apa-apa? Boleh. Jadi cari yang bitnya masih ada. Jadi terus terang pada saat mau screening tadi saya bingung karena ada beberapa yang di bitnya itu masih ada. Terus pertanyaan saya gimana yang seperti Bapak tadi itu menentukan pilihan yang tepat itu gimana ya Pak ya? Di antara banyaknya ARB itu yang sampai minus 6%, itu kan ada beberapa yang bitnya masih ada. Kan saya cuma pilih 1 atau 2 maksimal. Itu caranya menentukan gimana ya Pak yang supaya besok pasti naik gitu atau minimal naik 2% lah gitu Pak. Ya. Jadi cari yang bitnya itu lebih besar dari rata-rata overnya. Contoh harum. Harum ini berapa ribu? 38.000, 27.000. Betul ya? Ya. Oke. Apakah ini lebih besar daripada rata-rata yang ada di sini?
Kalau yang di offer ini berapa ribu? 2.000, 1.000, 9.000 kan gitu. Bid offernya juga selisihnya banyak tuh. Ya. Jadi carilah yang lebih besar gitu loh. Jadi artinya apa? Untuk nembus ke atas itu lebih mudah. Untuk ngabisin ini, untuk ngabisin di sini itu kan lebih mudah. Itu. Kalau di sini besar. Maaf Pak, jadi itu apa yang di bid volumenya itu yang masih ada harus lebih besar daripada yang offer. Totalnya gitu Pak. Bukan totalnya, Bu. Totalnya boleh ya kan. Jadi ini loh. Ini berapa ribu? Satu di 1.800 ini berapa ribu? 27. Oke, 27.000. Dari rata-rata yang ada di sini, selisihnya berapa? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Ya sudah. Dari total. Oh. Bukan total, Bu. bukan Angkanya total. besar yang mana? Per Ya ini masing-masing. loh, per harga ya. Ya, per masing-masing Betul. Pak. Yes. Artinya pada sore itu juga kita harus masuk ke stock price-nya itu ya Pak, harum gitu ya Pak. Iya. Jadi 14, 49, ya udah langsung HK aja nggak apa-apa. Kalau memang yang suka ARB style. Bedanya apa dengan BSJP? Ya sama aja. Mau pakai strategi apapun tujuannya sama. Pengen nyari profit ya antara 2 sampai 5%. Tapi saat besok pagi ya kan, sudah profit 2% nggak mau take profit, ya itu kan hal yang lain. Nanti 2% masih kurang, 5% masih kurang, nggak di take profit atau lupa lalu turun. Kan jadi masalah. Nanti saya yang ditanya itu, Pak kapan naik lagi gitu. Oke Gitu. Pak, jadi itu yang di bid volumenya lebih besar daripada yang di offer. Cirinya itu ya Pak ya? Ya, lebih besar dari rata-rata yang ada di sini. Syukur-syukur ya, syukur-syukur. Kalau totalnya ini, total bid sama total offer, itu bidnya lebih besar. Itu juga akan lebih bagus lagi. Oke Pak, makasih Pak Oli. Yes. Malam Pak juga ARB ya Bos ya? Gimana? Malam Pak Holi. MLPL. 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 Nah, MLPL juga menarik nih besok. Bisa naik nih. Ini kan 71.000. Sedangkan di sini rata-rata 2.000, 4.000 gitu kan. Tadi nyoba sih di 152, pengen tahu besok. Ya. Besok kalau 2% dapat nih MLPL. 25%. Kalau belinya di 152 ya kan? Atau di 153. Di besok 2% dapat. Tapi setelah naik, entah itu turun lagi, saya juga nggak tahu. Karena pasarnya saat sudah buka, semuanya bisa berubah. Sip, Bos. Yes. Silakan. Malam Ada Pak lagi? Holi. Malam, Bos. Malam Pak Holi. Maaf nih saya baru nih Pak Holi. Yes. Jadi mulainya dari mana nih Pak Holi ini? Oke, mulainya besok malam. Edukasi mulai pemula. Oh gitu Pak. Oh Yes. mantap nih. Oke Pak. Ya besok Terima kasih. besok jam 8 malam Pak ya, jam 20. Oke. Siap. Makasih Yes. Pak Holi. Oke, Bos. Pak Oli mau tanya, jadi untuk tadi kan kalau kenaikan 2-5% itu masih nggak besok tuh perlu kita lihat di grafiknya itu Pak Oli, yang grafik jadinya kayak fast trade jadinya. Oke. Apa nggak perlu ya yang jual? Bisa dilihat, ya dilihat bisa. Kalau tadi sore sudah beli, besok kalau mau aman ya langsung auto sell aja 2%. Auto sell. Tapi ya itu kalau nggak melihat pergerakannya. Tapi kalau bisa melihat pergerakan 100 tick sama 1 menit, silakan dipantau. Supaya apa? Supaya bisa lebih maksimal. Jadi saham apapun, jadi gini, saham apapun, kalau kita bisa memantau 100 tick sama 1 menit, itu kita bisa maksimal. Walaupun bukan
di paling ujung take profitnya. Karena jarang banget yang bisa take profit di paling atas. Contoh apa tadi? BMSR. Nggak akan banyak orang yang bisa take profit di 290, paling di bawahnya. Artinya apa? Ya kita ya di atas sedikit lah. Jadi kalau pengen pengen memang melihat dan mengamati benar, ya 100 tick sama 1 menit. Ini harus dipantau. Gitu bos. Tapi kalau seperti BSJP atau yang ARB style, kalau memang pengennya 2-5%, ya besok langsung auto sell. Entah setelah dijual naik terus, entah setelah dijual dia turun. Itu nggak perlu difikirkan, karena memang nggak mantau. Tapi kalau mau maksimal, ya dipantau 100 tick sama 1 menit. Ada lagi? Pak Oli. Kalau pagi sore tadi rekomendasi Pak Oli ini ya yang apa EMTK sama Dewa ya Pak Oli ya? Tadi Dewa. EMTK ya? Dewa ya. Oh, EMTK sama SCMA itu buat swing. Kalau Dewa BSJP. Kalau MTEK sama SCMA itu swing, BSJP-nya Dewa. Nah, tadi juga saya saat tadi left trade tadi itu kan di 5859 ya untuk buy. Setelah saya kirim harganya sudah jadi 61. Sudah TP1. Itu ya karena ada jeda saat saya screening ya, harganya masih 5859. Saat saya sudah info di saat left ya belinya di 59 kalau nggak salah tadi, 58 atau 59. Saat sudah saya kirim ke grup ternyata harganya sudah 61. Jadi kalau yang real time di saat live trading karena kita komunikasi bisa 2 arah. Untuk kirim ke grup saya harus ketik dulu. Jadi butuh beberapa menit. Walaupun penutupan tadi 59 lagi ya. Apa Dewa? Ya 60. 60. Mau ditarik naik, yes 60. Nah besok kalau 2% dapat nih Dewa. Jadi gini, saat kita mau trading, berapa persen sih sebenarnya yang kita inginkan? Coba buat hitungan yang wajar. Setiap kita mau transaksi, buatlah target berapa persen dan durasinya. Buatlah yang sewajar mungkin. Itu maka kita saat trading nggak terlalu terbeban, ya nggak gemetaran, ya nggak merasa panas dingin gitu kan, nggak gemetaran, nggak keringetan, santai jadinya. Mau dibuat sambil aktivitas yang lain pun juga nggak begitu terbeban. Gitu. Yes. Untuk kita take profit itu supaya kita dapat bersih setelah dipotong apa itu fee broker itu berapa, Oli? Jadi potongan itu kalau diambil rata-rata 0,5 Pak. Fee beli, fee jual dan biaya lain-lain itu anggaplah rata-rata 0,5. Jadi kalau kita misalkan profit 1%, berarti kita cuman profit bersihnya 0,5%. Oke. Kalau profit 2%, berarti profit bersihnya 1,5%. Oke.
Itu kalau saham terjual, Pak. Kalau nggak terjual nggak dipotongan, Pak. Kalau nggak dijual, Maksud saya kalau nggak bisa terjual, misalnya nggak ngejar, nggak kejemput gitu, Pak. ya fee jualnya yang belum terpotong, fee belinya kan saat beli. Iya, maksudnya misalnya kayak saya swing gitu ya, Pak. Swing harusnya harganya 100, saya jualnya 120 kan nggak dapat gitu, Pak. Kan belum terjadi transaksi, Bu, yang nggak dipotong. Ya berarti belum dipotong kan? Ini belum dipotong yang mana? Jadi dipotong itu adalah saat beli Ibu dipotong. Fee beli, ya kan? Saat jual ya dipotong fee jual. Kalau baru beli kan baru dipotong fee beli aja. Nah, ini kalau di total maksud saya antara fee beli dan fee jual kalau di total itu rata-rata 0,5. Kan masih ada itu apa biaya yang lain itu. Kecuali sehari transaksinya di atas 10 juta itu kena materai. 10.000. Kalau di atas 10 juta transaksinya. Jadi misal nih, hari ini transaksi 11 juta. Beli 11 juta. Itu sudah kena fee beli, fee jual, plus materai 10.000. Besok jual, 11 juta, ya berarti kena fee jual plus materai 10.000. Jadi materainya 20.000 jadinya. Tapi kalau hari ini beli 11 juta, lalu sore juga jual 11 juta, materainya cuma 10.000. Gitu. Ada lagi? Pak Holi boleh nanya yang tadi Dewa itu. Dewa kalau saya lihat kan itu masuk top gainer ya Pak Holi ya, 15% kalau nggak salah. Kalau dilihat di top gainernya itu. Ya. Itu yang pertanyaan saya adalah, kalau sudah top gainer gitu, untuk BSJB kan topik kita hari ini ada ARP dan BSJB. Untuk BSJB itu terus terang takut masuknya di harga ketinggian nggak gitu Pak, takutnya terus besoknya langsung turun gitu, gimana ya Pak ya? Kalau takut ya jangan beli. Maksudnya takutnya apa nih? Takutnya kan itu kalau top gainer karena sudah contoh Dewa sudah 15% takut masuk. Gitu kan? Iya, takut besoknya turun gitu Pak. Oke, berani masuknya kapan? Besok. Kalau besok pagi berani masuk nggak? Harganya masih 0, persentasenya belum naik. Kira-kira berani masuk kalau besok pagi? Dewa. Kalau besok pagi gimana? Berarti berani Pak, kalau belum tinggi gitu berani. Apa bedanya? Apa bedanya terus? Kalau sore, enggak gini loh maksudnya. Sore sudah naik 15%. Kita mau beli takut. Ya kan? Karena persepsi kita sudah naik 15%. Yes. Ingat, kita belinya sore ya, saat mau penutupan. Iya. Oke. Tapi kita besok pagi berani beli Dewa. Karena apa? Angkanya kelihatan masih 0%. Padahal beli besok pagi itu sebenarnya dari sebelumnya sudah naik 15%. Tapi besok angkanya cuma berubah 0 aja. Iya, pertanyaan saya apakah yang hari ini top gainer besok kemungkinan bisa jadi top gainer, besok bisa naik tinggi juga gitu Pak. Oh, kalau yang dicari naik tinggi itu hal yang lain. Kan gitu. BSJB sampai kan Pak, nggak usah tinggi-tinggi amat, masih bisa naik segitu nggak gitu pertanyaan saya. Kalau untuk naik BSJB berapa? kan minimal 2-5%. Kalau 2-5% ya bisa. Apalagi hijau pertama 2%. Tapi kalau jadi gini, beli Dewa tadi sore dengan beli Dewa besok pagi. Ada tantangannya. Kalau belinya sore tadi, besok pagi kan tinggal jual.
Ya. Oke. Taruhlah sama-sama beli di 60. Sore ini beli 60, besok pagi mau beli juga di 60. Belum tentu besok dapat di 60 Dewa. Kenapa? Ya karena bisa jadi gap up, ya kan? Bisa jadi tiba-tiba melesat kayak gitu. Beli di 60 belum tentu dapat. Dan kalau belinya jam 9, saham yang hari ini top gainer, besok itu bisa rata-rata gap up dulu. Jadi untuk beli, besok akan mikir nih belinya kalau besok pagi. Mikir untuk beli, setelah itu mikir untuk jual. Tapi kalau belinya sore, ya sore kan sudah beli, besok ya kalau mau santai, auto sell aja 2%. Itu lebih aman. Dan nggak mikir, nggak panik buy, nggak panik sell. Oke Pak, berarti kan itu kalau yang PSJP, kalau saya ngeliat Pak Holi itu ada dua kan, satunya ARP tadi yang sudah disampaikan, satunya adalah yang top gainer. Kalau dilihat candlenya masih hijau pertama kemarin, berarti untuk PSJP hari ini masih oke, gitu ya Pak ya? Yes. Oke Pak, makasih Pak Holi. Bentar, tapi dilihat Bu, kalau seperti FPNI gitu. Nih, FPNI. Ini sahamnya sering ngebanting. Padahal hari ini top gainernya yang paling atas itu FPNI. Kenapa saya nggak ambil FPNI? Padahal candlenya hijau pertama. Kenapa saya nggak ngereferensi ini? Karena biasanya mudah ngebanting. Ini FPNI. Apa tadi ya? Ya FPNI. Sahamnya Bu Silvi tuh. Jadi FPNI ini sering ngebanting ya, sering ngebanting. Nggak tahu, besok kita cek aja besok ini masih naik atau turun nih. Jadi karakter saham juga harus kita pahami. Gitu. Ada lagi? Pak Oli, saya nanya. Itu dari pengalaman ya Pak Oli ya? Yes. Kalau pernah kena banting itu nanti ingat Pak. Win Air. Kios. Kios. Oh kios iya. Kios sudah profit nggak mau. Baru ARB baru sadar. Loh, kok nggak dijual tadi ya? Silakan, kalau ada lagi. Yes. Pak Holi, tadi sore itu truk naik tinggi, besok gimana ya? Nah, ini juga. Truk tadi naik 10%. Punya Bu Silvi juga. Cuman 10% tadi. Tapi sempat naik berapa persen? Bentar. Truk kenaikannya belum terlalu kencang. Besok pagi masih oke ini, truk. Kenaikannya hari ini belum terlalu kencang, yes. Kan baru 10%. Dan tadi baru saat penutupan. Nih. Potensi besok bisa naik nih, Pak. Mending truk sama FPNI kalau besok pagi. Oh, siap. Kalau FPNI tadi kan sudah hampir arah ya. Hampir arah. Coba tadi dikasih perpanjangan 5 menit gitu ya. Mungkin hampir itu arah, habis itu turun. Komponen Belvin FPNI. Ya. Tadi saya sempat masuk tapi kecepatan jual, takut soalnya. Tadi saya udah bilangin. Nah, besok pagi truk menarik nih. Ya, karena tadi baru naik 10%. Truk sama FPNI itu. Truk baru naik sesi kedua kan? Yes, ya, truk. Ya, Bos. Itu tadi truk karena ada
Kayak robot. Suaranya kayak robot, Bos. Terus berartinya lemot ya. 106 itu artinya Artinya suaranya kurang jelas. Berapa ya terakhir? Suaranya kurang jelas, Bos. Malam Pak Oli. Malam. Untuk truk itu kan ada tanda yang kotak orange itu loh. Ada tanda apa? Pauli, kalau harum itu kan 2 tik ya, Pak, di bawah. Itu termasuk Harum termasuk, Pak, ya. Harum bisa. Jadi 2 tik kayaknya tadi dibawa naik. Truk. Apa? Harum. Tanda orange kotak. Harum ini 2 tik ya, 2 tik. Tadi kayaknya dari ARB ditarik naik. Harum. artinya itu maksudnya sudah ARB dulu baru balik gitu Pak ya. Ya, sepertinya iya tadi. Saya penutupannya nggak ngelihat detail ya, nggak ngelihat tadi. Apakah tadi dari 188 lalu ditarik ke 18, 85? Tapi kalau seperti ini juga masih oke untuk ARB style. Oke, makasih Pak. Yes. Kenapa Pak truk tadi orange kenapa? Cek sound truk. Pauli. Ya bos. Pauli, maaf nanti boleh dikasihkan seperti kemarin Pauli ya, ringkasannya. Ringkasannya. Kalau takutnya teman-teman ringkasan. Jadi pelajaran hari ini stepnya takutnya kalau ada teman yang terlambat tadi kan bisa langsung tahu step gitu. Siap bos. Makasih Pak Oli. Oke, ada lagi? Ada, saya mau nanya. Punya jurus baru apa? Jurus baru apa? Udah selesai edukasi. Sama aja jurusnya, bos. Kira punya jurus baru apa gitu? Enggak, sama. Jurusnya sama aja. Ya, kalau mau cari ARB ya seperti tadi. Mau dari BSJP ya, BSJP dari ARB seperti tadi. Terus kalau dari potensi yang dari top gainer, dari top gainer yang hijau pertama. Kalau yang ARB dari volumenya yang masih ada. Yang lain sama aja. Punya yang baru gitu, hasil dari bertapa. Mau nanya Pak Oli. Yes. Jadi kalau untuk efektif yang top gainer apa yang top loser Pak Oli? Nyarinya buat sore. Ya sukanya yang mana, sama aja. Mau top gainer, mau dari top gainer, mau dari top loser, itu sama. Ya, sama. Efektif mana? Sama-sama efektif. Itu efektif. Yang nggak efektif tuh kita sebenarnya. Saat kita profit, kita nggak mau take profit. Jadi kita harus konsisten berapa persen sebenarnya yang kita inginkan. Dan itu harus wajar. Bu Selvi itu konsisten, 1% take profit, 2% take profit. Jadi Pak Kadafi juga. Pak Kadafi juga konsisten, kalau nggak arah nggak jual. Habis itu terjun. Itu 2% yang dimaksud Pak Kadafi arah, Pak. Iya. Jadi Pak Holi, kalau tak ulang ya ini ya, kalau top gainer itu nanti kalau mau pilih BSJB-nya kita lihat yang hijau atau biru pertama ya. Kalau top loser tadi kita lihat yang masih ada sisa bid yang diusahakan kalau bisa lebih banyak daripada offernya gitu Pak Holi ya. Yes, betul. Pak Holi. Yes.
Kalau BCAP itu gimana? BCAP. Apanya, Bos? Saya sangkut terus nih di BCAP nih. BCAP nyangkutnya kapan? Becap. 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 Bukan. BCAP ini masih merah lama nih. Setelah nyampe spike-nya lalu turun. Bu Selvi itu mulai dari 51 sampai 240. BCAP gini Bos, BCAP ini MNC ya. Tinggal lihat kalau spike daily-nya sudah tercapai. Spike 05-nya ada lagi nggak ya? CFN BCAP. 05. Donjon besok hijau. Indeks harga saham gabungan nih hari Donjon plus 1%. Yes, kalau BCAP spek 05-nya itu ke 154. Ya, 154. Yes. Nah, Bapak punyanya di harga berapa? Kemarin beli di 142. 142. Oke, masih aman ya karena di bawah spek. Jadi masih hold nih Pak Holi? Di hold boleh. Kalau nanti atau besok candlenya di sini biru atau hijau, average down. Oh gitu, siap. Yes. 154 kan di sini dekat. 142. Jadi kalau besok hijau average down supaya mudah terjemputnya dan bisa profit. Targetnya ke 152. Yes, gitu. Ada lagi? Pak Indra udah trading lagi, Pak? Apalagi masih sibuk, Bos? Hari ini nggak terlalu sama kemarin. Oh. Besok belum tahu. Besok. Lihat situasi, Pak. Iya. Besok trading, Pak. Merah, hijau loyo besok. Nah, lihat kerjaan coba besok. Emang hijau hari ini? Iya, Donjon hijau ini. Donjon aja yang hijau. Biasa kan indeks ikut Donjon. Apa Donjon ikut ini IDX? Donjon besok mau ikut trading, Pak. Donjon. Member baru dia, member baru. Pak Oli, mau tanya lagi Pak Oli? Yes, silakan Bos. Kalau yang top loser tadi kan kalau max lot yang buy-nya itu kan kita lihat sisa bid-nya itu kan kita lihat terkecil lah. Nah kalau di top gainer tadi max lot-nya kita lihat di mana ya Pak Oli? Max buy-nya sama aja Pak. Tinggal lihat. Sama aja. Ya. Kalau Pak di Monica boleh ya, lihat di Monica boleh. Atau lihat di sini juga bisa. Apa tadi misal apa Dewa ya? Yang top gainer ya. Ya. Jadi max buy-nya berapa? Cari aja yang paling kecil berapa? Ini berapa? 26.000. 57 ya? Bukan. Ini 26.000 ya? Ini Bos. Oh 26. Oh lihat yang di sini 26. ya. Oh, iya. Dari sini ini cari aja yang terkecil yang mana. Jadi belinya di situ. Supaya jadi tujuannya adalah supaya saat mau jual itu nanti nggak parsial. Gitu. Kalau yang top loser tadi kita ngelihat di ini ya, lihat sisa offer ya. Bukan. Sama. Jadi yang dilihat itu dari sini. Oh, sama juga. Ya, sama. Semuanya yang di sini. Mana yang paling kecil? Nah, mending belinya di situ. Beli maksimalnya. Dibandingkan ya bid sama ya. offernya ya. Oke. Betul. Tuh Dewa udah muncul dari tadi pagi, Pak. Iya Dewa.
Iya, dari pagi jam 9 berapa tadi? Karena Dewa itu yang bulan lalu dia kan naik sampai 70 karena mau RUPS. RUPS-nya ditunda lalu dia turun. Nah ini nanti RUPS-nya akhir bulan 30 Juni Dewa. Tadi pagi saya screening pakai bot. Masuk yang hijau pertama, Bos. Ya betul. Yes. Pak Oli. Skor H1. Skor H1. Oke. Muncul di jam 10 pagi. Harganya masih 55. Iya. Tadi 59 saya dapat. Pak Oli mau nanya, Pak Oli. Yes, silakan. Ini mereview yang pelajaran kemarin ya Pak, yang vegetarian itu. Boleh. Saya malam ini tadi screening coba skor 3M1H yang PSR 1 sama yang NP, kan kalau kemarin Pak Holi ngajarin yang NP yang di ada bandar itu, yang apa Pak istilahnya kalau NP itu? Akumulasi kuat. Akumulasi kuat sama yang PSR 1 itu ya Pak, itu ketemu itunya sama BPHI. Berarti BPHI besok boleh dicoba ya Pak ya? BPHI boleh. Munculnya sama Pak. Dua itu yang screeningnya saya pakai yang NP yang akumulasi kuat sama-sama yang 3 candle merah, yang biru pertama itu sama yang parabolik SAR-nya mulai ke atas itu sama, kalau temunya ada BPHI, berarti besok boleh dicoba ya Pak ya? BPHI sama MTEK. Bener nggak? 3M 1H, NB. Ya, itu. Lalu Pak, 2 BPHI sama MTEK. BPHI dan MTEK betul. Ya. Itu yang NB, tapi yang PSAR 1 itu BPHI sama Z. Yes. Jadi artinya dengan dua cara tadi ketemu yang sama adalah BPHI, berarti besok bisa dicoba ya Pak ya? Bisa. BPHI ini kan. BPHI besok sepertinya menghijau. Tadi sudah menghijau tapi turun lagi. Oke, makasih Pak. Terus apa lagi? MTEK. MTEK Bu Selvi MTEK dapat merah Pak tadi. Enggak, hijau. Maksudnya turun harganya bukan merah. Turun dari enggak. Turun dari mana dulu? Naik nih hari. 7%. Bu Selvi itu dapat 5% dari MTEK aja. Oh salah deh Pak, MEDC yang Pak yang tadi. Ya, MEDC. Salah, maaf. Bu Selvi nungguin mulai pagi 5% dia. Dari MTEK aja 5 juta Bu Selvi loh, cuman ketawa-ketawa dari tadi. Profesor Dr. S.P. Burhanuddin SHM sebagai saksi pernikahan mereka. Baik, makasih Pak. Siapa ini nyorok nih? Yes, ada lagi? Saking kusuk itu Pak. Iya. Biasa itu pada tidur kalau ngejum. Ada lagi yang lain? Sudah selesai. Udah selesai. Edukasi cuma 5 menit tuh sebenarnya. Oke, saya rangkum dulu. 1 menit ya. Oke, jadi untuk mencari saham-saham yang dari ARB ya, yang dari ARB, tapi berpotensi untuk naik. Ya. Naiknya persentasenya adalah 2-5%. Jadi itu cukup mudah caranya. Jadi sore hari sebelum kita cek aja 14, 48 ya. 14, 48 cek top loser. Ini cek top loser. Carilah yang bid offernya masih ada. Contoh Palem, BGTG kayak gini. Jadi carilah yang top losernya masih ada. Sorry, bid offernya masih ada. Lalu
untuk supaya lebih pasti, cek di sini nih. Di apa namanya, bid offer. Contoh kayak apa tadi, palem. Nah, ini kan di bidnya masih ada. Ini 14.49 langsung HK. Jadi besok pagi tinggal jual. Gitu. Kalau 2-5% dapat. Terus apalagi tadi, BGTG. Nih, ini juga bisa. Jadi carilah yang bid volumenya, bid vol-nya masih ada. BGTG, apalagi PNBS. Nah, ini kan juga ada. Apa tadi, Harum. Ini juga masih ada. Jadi artinya apa? Cari saham yang ARB, tapi bid volumenya masih ada. Kalau bid volumenya besar, itu lebih bagus. Jadi cukup 1 menit sebenarnya untuk mencari ini. Tinggal buka ranking ya, saya ulangi ya, ranking, lalu stok frekuensi gini. Maka di sini akan muncul top gainer, top loser. Pilih yang top loser. Setelah top loser ada, tinggal perhatikan di sini nih, bid volumenya mana yang masih ada. Gitu. Dan seterusnya. Ini ada banyak. Itu sebelum market tutup ya, Pak? Sebelum ya, 14.48 ya. Atau 14.47 boleh. Ya, kalau butuh waktu 2 menit, 14.47 dilihat, ya. 14.49 langsung HK. Oh. Kalau 14.30 terlalu kesiangan ya, Pak? 14.30 ya. Jadi belilah sebelum penutupan aja. Tadi Pak, saya kan ngambil roda tuh Pak. Jadi sekitar sebelum berapa menit gitu, nggak sampai 4 menit gitu. Masih 1000-an gitu kan Pak. Saya ambil sekitar 500 lot. Tiba-tiba 1 menit sebelum habis waktu tutup pasar, habis tuh. Habis tuh Pak, yang 1000-an itu Pak, habis. Terus saya kan takut Pak, ragu. Besok-besok jangan-jangan langsung drop dia kan Pak. Saya jual lagi tuh Pak sebelum tutup. Disamber orang. Nah, habis gitu kan Pak, habis nih. Terus saya udah habis waktu lah, saya cek lagi. Ih, kok tiba-tiba ada lagi dia Pak, ada 1000 lagi dia muncul gitu. 1.300. Iya, muncul lagi dia Pak. Itu gimana tuh ya? Memang seperti gitu ya Pak? Iya kan masih ada, kan antara 14.50 sampai 15.00 itu kan masih bisa orang beli atau orang jual kan. Atau 15.00 sampai 15.15 itu juga masih bisa transaksi beli dan jual. Nah, kalau mau nunggu kepastian adanya di sini, itu belinya adalah 15 setelah 15.00. Tapi belum tentu dapat gitu. Iya, belum tentu dapat Pak. Saya ngambil BGTG nggak dapat Pak, nggak nyamber. Ya. Jadi kalau mau dapat ya 14.49 HK di situ. Itu dapat. Maaf Pak Holi, saya kalau beli 14.59 itu udah di reject ya Pak? 59, iya dong. 14.59 di reject ya, maksimal? Enggak, 14.49. Apa 14.59? Jam 3 kurang 1 menit itu dari reject Pak. Reject ya, karena kan 15.00 closing. Berarti terakhir beli 14.48 ya? Bukan. 14.58. Bukan. Jadi saat pasar berjalan 14.49 itu masih bisa. Oke. 14.50 pasar pre-closing. 14.50 sampai 15.00 itu kan pre-closing. Benar? Kita beli, bisa beli, tapi belum tentu langsung tereksekusinya nanti 15.00. Ya, betul. Ya. Nanti entah di situ dapat, entah reject, ya kan gitu. Nah, kalau reject misalkan 15.00 reject gitu. Ya nanti 15.01 baru kita beli sesuai dengan harga penutupan. Harga closingnya. Oh masih bisa tuh Pak jam 15.01 itu? Bisa, sampai 15.14 bisa. Terakhir 15.15.
Tapi kan belum Oh, tentu dapat ya Pak. Iya, belum tentu dapat. kesimpulannya dapat di kapan, Pak? Ya, Kesimpulannya dapat. kesimpulan dapatnya di saat kita transaksi itu, Bu. Misalkan nih 14.10 kita mau beli. Ya kan nanti kelihatan di situ dapat atau enggak. Bukan, maksudnya kalau di atas jam 15 tadi kan 15.01 tadi kata Pak Holi masih bisa beli gitu. Tapi Yes. belum tentu dapat. Kesimpulan dapatnya kapan? Kalau 14.58 beli, kesimpulan dapatnya kan jam 15.00 itu akan muncul match atau enggaknya. Oh enggak. Kalau 14 jadi gini. Kalau 14.48 beli, di saat itu langsung tahu match atau enggak. Kalau HK langsung Ya. match. Kalau 48 masih Pak, tapi kalau yang di atas yang 14.58 saya coba beli 14.58 itu tahu dapatnya itu jam 15.00 Pak. Iya. Karena iya betul. Kan 14.50 kan tutup, Bu. Ya. 14.50 sampai 15.00 itu pre-closing. Kita mau beli, mau jual boleh nggak? Boleh. Tapi nanti tereksekusinya itu 15.00 atau 15.01. Ya. Gitu. Kalau sudah 15.00 kita mau beli, bisa. Belinya di berapa? Sesuai harga penutupan. Misal, harga penutupannya 87 gitu. Kita kalau mau beli hanya di 87, di 88 nggak akan dapat, reject pasti. Tahu match atau enggaknya kapan Pak? Pertanyaan saya itu. Setelah Ibu beli kan tinggal dilihat match atau enggak. Oh, bisa langsung ya kalau yang 15.00. Iya. Oh, iya Pak, makasih Pak. Dan setelah 15.00 sampai 15.15 itu kalau kita punya saham mau dijual juga bisa. Tapi sesuai dengan harga penutupan. Tidak boleh di atasnya, tidak boleh di bawahnya. Beli dan jual masih bisa ya Pak ya? Yes, tapi di satu harga ya. Ya, oke, makasih Pak Oli. Yes. Tapi Pak rata-rata ARB Hunter ini Pak, saya pantau-pantau 3-4 hari Pak. Rata-rata 2-3% pasti loh Pak ya. Nah itu yang jadi bukan saya ngomongan yang Pasti mempraktekkan. Pak, benar Pak. Ya, gitu. Pasti Pak, benar Pak. Makanya saya mau ngetes. Udah 3 hari ini saya pantau ada berapa 5 emiten saya pantau Pak. Semuanya 2-3% pasti Pak, tercapai Pak, dapat Pak. Cuma saya tadi nggak dapat BGTG-nya Pak. Setelah jam 5 saya mau nyoba itu, ini pertama kali saya mau nyoba ARB Hunter, tapi nggak dapat. Yang penting saat sudah naik kita take profit, bukan ditungguin turunnya. Iya benar, iya Pak. Pauli. Ya bos. Kalau ini kan tadi filenya kan ARB yang masih ada bitnya ya Pak ya. Ya. Kalau yang istilahnya Pak Kadafi itu ARB lengket itu jadinya bagaimana Pak? ARB Besoknya gitu. ARB lengket, jadi ARB yang udah nggak ada bitnya ya. Ya besok masih turun. Kan nggak ada ganjelnya. Iya. Jadi cara mudahnya kalau ARB tapi masih ada ganjelnya, berarti besok kan susah turun gitu, Bos. Tapi kalau ganjelnya sudah nggak ada, ya besok mudah turunnya. Oh, kemungkinan turunnya roda nih Pak ya kan? Iya. Iya, ini pasti naik ini. Saya udah pantau seperti kayak gini pasti naik Pak. Nah kalau ada ya paling bagus itu setelah turun berkali-kali, misalkan setelah ARB beberapa kali gitu, 4 kali ARB, lalu hari ini ARB tapi bitnya masih ada, itu paling bagus. Besok kenceng naiknya. Jadi yang ARB beberapa hari, apalagi ARB-nya gap down gitu. Lalu hari ini ARB tapi bitnya ada. Nah besok dia akan kenceng. Bisa lebih dari 5% bisa. Oke, ada lagi?
Silakan kalau ada lagi. Oli, Yes. kalau ARB Hunter ini kalau untuk beli di jam 9 atau jam 10 bisa nggak, Pak Oli? 9 jam berapa, Pak? Jam 9 lebih lah. Bisa Jam nggak? 9 lebih. Dibeli bisa. Tapi sudah telat, Pak, sebenarnya. Oh, sudah telat ya? Ya. Sudah naik itunya ya, candle-nya ya? Yes. Oke, makasih Pak Oli. Oke, Bos. Ada lagi yang lain? Oli, Yes. screening yang di bootnya apa? Skor Pesar 1, H1, NB. Ya. Betul. Screening apanya ini? Untuk di boot. Iya, screening untuk Yang ada Pesarnya apa? oh, Pesar bisa. Semua pakai Pesar bisa. Yang baru mau naik, Yang ada NB-nya? yang Yang semuanya digabung? semua bisa. Jadi oke. Jadi kalau yang baru mau naik ya, baru mau naik. Skor 3M 1H, koma 3M1H. ya, koma NB, koma Pesar. Ini kasih 100 nih kalau ada. Kalau memenuhi 3 ini besok oke. Oke, kalau nggak kan nggak ada nih yang 100. Berarti sorry, Pesarnya keliru. Pesar 1. BBHI. Terus skor 100, 3M, 1H. Yes. 3M 1H, NB Pesar 1. Nah, Pak Hendra kan biasanya nyari hijau itu kan saat pasar sudah buka. Ya. Iya. Biasanya kan dapat hijau pertama itu saat pasar sudah buka kan? Betul. Nah, ini kita cari ya, jam 8 itu sudah hijau. Oh. Seperti ini. Pasarnya Jadi sudah hijau. Ya, jadi jam 8 kita sudah tahu duluan candle-nya akan hijau. Oke, Pak. Oke, Pak. Di besok Maksudnya Pak Oli, dicari malam ini langsung hijau besok ya? Yes. Pak Oli, maksudnya 100 itu apa, Pak Oli? 100 ini kan kita mencari 3 indikator, Pak ya. 3M1H, NB, Pesar 1. Nah, 100 ini untuk mencari yang memenuhi 3 kriteria ini. Maka muncullah 100. Kalau 100-nya kita nggak pakai gitu kan, nanti akan muncul banyak di sini nih. Banyak, betul, Pak. Garis miring skor. Nah, tapi kan persentasenya ada yang 66%, nah kayak gini. Ya. Kalau gabung H1 bisa juga, Pak. Gimana? Pakai H1-nya. Kalau H1 kan sudah hijau, Pak. Enggak, yang ini skor 3M 1H ditambah H1. Ya bisa Nggak aja. muncul ya? Bisa aja. Kalau nggak muncul berarti nggak 3 merah, 1 hari hijau ya itu ya. Ya, 3 merah. Ini yang candle biasa, Pak. 3M1H Oh, ini. iya, iya. Ini candle biasa. Kalau yang H1 kan Hekinasi. Betul. Ada tuh MTEK, SCMA, ZYRX 100%. MTEK, Oke, Pak. SCMA Makasih. itu di bawah semua. Udah selesai edukasi. Sudah selesai. Oke, ada lagi? Saya sudah. Oh, mantap. Ada yang belum paham caranya? Besok dipraktekkan.
Strateginya ada banyak, tinggal kita mau pakai yang mana. Dan profit yang diinginkan berapa? Berapa persen? Itu dulu. Banyak jurus dari suhu. Garis miring skor 3M1H ini, jadi mungkin cocoknya ini ya, nanti ke swing ya Pak Oli ya? Ke swing, betul. Cocoknya ke swing, karena baru mau hijau Pak. Berarti tinggal kita tentukan profitnya berapa, baru kita ini ya, cek pantau gitu Pak Oli ya? Yes. Ada lagi yang lain? Atau sudah cukup? Cukup Pak. Sudah cukup. Pak Oli. Ya, Oke. terima kasih Pak Oli. Thank you. Ada bulusi? Ada bulusi? Ada yang mau disetting? Pak, sebentar Pak. Sebentar Pak ya. Oh ini. Saya manggil. Ada yang mau disetting MOS? Ya. Pak, sebentar Pak. Saya manggil ponakan saya. Pengen udah. Boleh. Yang mau disetting MOS-nya, Ya. aktifkan AnyDex-nya. Punya Bapak itu diganti dulu kali Pak. Yang ini pasti ya. Oh, Oli. Yes. Settingannya itu. Yang My Toolbar-nya itu. Oh ini. Yang di bawah broker. Ganti apa sih? Mostrate, oh ya. Iya. Terus yang punya Bapak itu di setting lagi yang itunya, di capture lagi. Di capture, oke. Ini ya. 100, oke. 100 stick. Fast 100 stick. Ya jangan. Terus, kok nggak mau? Oh yang sebelumnya dihapus dulu berarti. Bukan, kepanjangan. Bukan, yang kemarin, yang di 1, 2, 3-nya, sebelumnya itu. Masa nggak mau? Yang di My Toolbar kosongnya. Oh, terlalu panjang, Bos. Fast 100. Nah, fast 100. Lalu apa lagi? Menit ya? Iya, ada 3 ya, Pak? Ya. 3 apa 4, Pak? Di 4. 4. Menit. Oke, foto lagi. TF menit. Save. Oke. Lalu daily. Satu aja. Ini aja. Ini kok beda dari yang pernah saya download dari Pak Holi ya? Sama. Apanya yang Sama beda? ini. Soalnya ini pilihannya beda nih kalau yang saya download kemarin kan. Oh, yang ini. Iya. Tinggal diganti ke Mostrate ini. Save. Daily sama cuan. Oke. Cuan itu berarti 1 menit 100 stick sama bit over. A 1 menit. Ini menit, oke, bit of click holder. Parabolik SAR-nya udah muncul, Bos Han.
Apa belum? Mati terus Sudah, punya Pak. saya. Sudah. Tapi kadang muncul, kadang enggak. Akhirnya bit overnya saya close sekarang. Kalau bit overnya di close, muncul. Muncul, ya bit overnya saya close muncul. Ya, berarti di situ kayaknya itu. Punya saya mati terus. Bit overnya kayaknya, Bos. Bit overnya. Iya. Apa kebanyakan ya? Bisa jadi. Iya, jadi saya kalau yang di pilihan cuan itu ada 3, 1 menit 100 tick bit over. Bit overnya selalu saya silang. Jadi enggak ini ya, enggak Tapi ditampilin. kadang-kadang harus refresh lagi, Pak. Harus pilih lagi parabolik apa namanya save as default atau apa itu. Ini oke, cuan. Bisa kalau nampilin 3 kayak gini, ini nyel mati. Paraboliknya ya mati, jadi harus ngelihat di samping yang kapan hari itu. Oke, ini sudah oke. Siapa yang mau disetting? Pak, Ya, Bu. Pak Oli, saya Yes. minta tolong dibuatin itunya Pak, parabolik itu loh Pak. Nggak bisa Pak tadi Pak. Bisa minta petunjuk aja Pak. Oh, minta petunjuk. Oke, malam ini. Jadi untuk nampilin paraboliknya gitu maksudnya. Iya Pak. Oke. Jadi kalau untuk nampilin ini di kiri atas. Kiri atas ini ada menu. Oke. Lalu klik indikator. Lalu di sini ketik aja parabolik SAR. Nah, kayak gini. Ini diklik 2 kali. Lalu klik OK. Udah muncul paraboliknya, Bu. Pak Holi, maaf. Yes. Untuk paraboliknya tidak ngikutin garis, jadi hanya garis track gitu aja. Tidak Jadi kan ngikutin kalau, garis. ya, Maksudnya? jadi maksudnya tidak ngikutin tren gitu loh. Apa memang seperti itu ya? Tidak ngikutin tren. Heeh. Kalau kayak ini kan Pak Holi lagi buka MTech ya. Yes. Posisi garis paraboliknya hanya garis lurus saja. Enggak dong, ini. Berbeda dengan yang di screen. Kalau yang parabolik sini. Oke. Yang punya Bapak maksudnya. Punya Ya. Bapak lurus gitu kan? Ya. Oke. Coba cek ini Pak, di parabolik ini ada 02 atau 00. Kalau 00 ya pasti gitu. Jadi di sini settingannya. Ini ya, saat itu hapus dulu ya, hapus dulu. Lalu di sini buka Pak, klik 2 kali. Nah, nanti di sini kan ada ini. 0.02. 0.02 ya, sebentar. Enggak, sebentar. 0.02. Yang di IP-nya jadi 0.2 ya? Yes. 0.2. Enggak mau berubah deh. Shift S, nggak mau berubah, tetap lurus ya? Iya. Tetap lurus. Terus si paraboliknya tetap di 0 point gitu. Di sini. Coba ini dihapus dulu ya, dihapus dulu, lalu buat baru. Ini di del ya, yang ada di layar itu di del, lalu buat lagi Pak. Iya, sebentar. Tetap nggak mau Pak Oli, nggak bisa diedit kayaknya. Enggak, oke. Hapus lagi, coba dari sini. Klik kanan. Ya. Add indikator. Ya. Insert indikator. Cari parabolik SAR. Parabolik SAR. Oke, udah. Oke. Apply. Oke. Oke, sebentar.
tetap nggak mau berubah dia Pak Oli, tetap di 0 gitu. Di 0 ya? Iya. Apanya? Pak Indra ada tahu pernah gitu Pak? Pak Han Ini nyoba bisa nih saya. Bisa. Kemarin punya siapa yang? Punya Pak Han Bisa pernah ini. gitu ya? Ada kok yang pernah gitu. Enggak ya. Yang saya lurus ya. Pernah saya waktu itu 0-0 Pak. Iya, terus sembuhnya kenapa Pak? Kelihatannya kayak bugs Pak. Berikutnya lagi enggak loh. Oke. Berarti di restart dulu. Oke, berarti Berikutnya kemungkinan lagi hanya enggak. bug ya. Iya, keluar dulu terus masuk lagi. Mungkin ya, mungkin. Coba Bapak yang tadi sudah sebelum klik save as itu keluar apply-nya enggak Pak? Yang apply itu diklik dulu play. Keluar. Apply Jadi baru pada save saat as. Kan sudah pada diketik saat diedit 002. Setelah diedit Di bawah diklik apply, oke. Si poinnya terus tetap tidak berubah. Kotak kiri di save as dulu, save as Oh, default. save as, oke. Nah, baru coba bisa berubah nggak? Tapi atasnya angkanya udah berubah dulu belum? 0.02 sama 0.2. 0000. Ya. Secara poin di settingan udah di apply, terus di save as, di oke. Tapi pada saat di grafiknya tidak berubah. Di grafiknya. Oke gini Pak. Bapak tutup dulu grafiknya. Ya. Di close, lalu buka lagi. Grafik baru. Chart, technical chart. Oke, sebentar. Masih nggak mau. Masih nggak mau? Iya. Masih nggak mau. Coba di remote aja Pak. Di ini, saya remote dari sini. Saya ganti settingannya biar sama kayak gini. Oke, kalau gitu sebentar. Pakai Nidex ya. Oke. Hah? Halo? Yes. Address-nya di 878 878 975 975 015. 015. Accept, Bos. Oke. Mouse-nya di close dulu. Close, oke. Terus folder.
Mau cari apa, Pak? Enggak. Ini saya copy dari sini. Biarkan Oh, dulu. oke. Pahan masih pegang apa, Pahan? Guto masih pegang. Masih. Tadi sayang mau dilepas. Sama ini Pak, saya tadi ketinggalan karena saya tinggal sebentar. Siko itu lepas jauh ya Pak. Tadi saya mau cut loss, iya mau cut loss kan, tapi dia ARB lengket. Cut loss beli di berapa cut loss? 161. Siko. Belinya kemarin kan? Apa tadi? 161. Punya Siko dari kapan? Kemarin apa tadi baru beli? Tadi pagi. Tadi baru beli Pak. Iya, tadi saya beli. Siko kemarin saya udah lepas yang kemarin. Oh. Hari ini beli. Oh, saat turun. Kan pagi-pagi tadi Bos. Iya. Siko. Iya. Pagi itu justru saya Ditinggal. saya tinggal, nggak ngira dia langsung turunnya jebret-jebret ARB Mantap ya. lengket ya. Jam 9 ditinggal. Nggak ada ininya, nggak ada beatnya lagi udah. Ya mengharap nunggu balikan lagi udah. Nunggu naik lagi. Volumenya kecil, nunggu volume besar lagi tuh. Dia naik tiba-tiba, habis itu turun. Cuman makan kenyang saya hari ini yang BRMS yang Pak Holi kemarin bilang. BRMS kan kemarin suruh beli sore itu kan? Iya. Nah, kenyang tadi saya. Gitu dong. Iya, 239 jual 284. 284. Kirain 290 malah. Saya aja bolak-balik masuk. Enggak mau lepas sayang gitu. Terakhir udah 284 udah keringetan, saya udah nggak kuat lagi dah. Saya lepas aja. Oh, BRMS ada MG tuh. Oke, 2 menit lagi. Halo, Pak Oli. Ya bos. Udah ke kopi ya? Ya, ini lagi ngopi. Ditunggu. Oh, oke. 1 menit lagi. 1 menit 15 detik. Pauli. Ya bos. Sambil nunggu saya tanya Pauli, itu kalau caranya nge-save yang kemarin Pauli kan kelompok-kelompok ini, kalau diklik di cuan itu kan itu dalamnya isinya ada tiga ini
3 item kan. Yes. Kalau di cuan. Kalau di daily 1. Itu caranya bikin gimana Pak Oli? Kalau yang isiannya cuan itu terus nge-save-nya aja loh. Cara bikin nge-save-nya di tanda foto ini loh. Jadi ini tanda foto ini. Oh, tanda foto. Oh. Ya. Itu diklik nanti kan muncul di sini. Tinggal diganti aja. Oh gitu. Yes. Screen tanda foto. Oke. Oke, Terus sudah nanti terkop- tinggal dimasukkan gitu ya. Ya tinggal masukkan dulu baru di save. Foto. Ya, Oh, Pak, oke. bentar. Yang copy tadi dibuka mouse-nya. Tinggal dibuka. Oke, sebentar. Inilah di sini. Tinggal login. Nah, login. Oke. Nah, di sini Pahan. Ini jadi buat layarnya dulu. Misalkan mau buat berapa layar? Ya. Oke. Misalkan buat cuman 2 layar gini kan. Ini misalkan dihapus gitu. Ya. Kan cuman 2 layar gini. Ya. Lalu di save ini. Ini diklik. Ya. Maksimal 4 ternyata. Oh, ini kebanyakan. Mungkin ada yang dihapus. Kok 4 ya kalau di sini? Oh, coba di sini. Oh ya, di sini. Berarti yang di 0 ini kan ada pilihan, Pak ya. Bapak pilih Iya. mau taruh di mana? Di 0. Misalkan di toolbar 0. Ini kan ada pilihan nih. Tadi kan sudah ada ini. Kalau di My Toolbar ada aplikasi yang nggak bisa kepakai jadi. Iya. Jadi kalau di sini ini bisa nambah ya. Jadi tinggal di foto. Nah, ini kan user 9. Nah, ini tinggal diedit mau dikasih nama apa. Since ini baru gitu misal. Ya udah save. Gitu aja. Apa ini? Pak, tadi yang di copy bisa. Itu ada konfigurasi yang harus diganti ya. Backgroundnya harus diganti tanpa background supaya nanti ini udah ke close sih tapi ininya AnyDesk-nya. Oh, boleh coba dikonekkan lagi, Pak Oli? Sorry. Oke. Oke, accept. Oke. Bentar, ini background. Nah, ini ganti. Oke. Ini kan sudah nih, parabolic SAR-nya sudah muncul ya. Parabolic SAR-nya. Iya, udah muncul Pak Oli. Thank you Pak Oli. Oke, Bos. Jadi ini tinggal pilih mau yang kalau 1 layar 3 ini. Tinggal diklik Pak Oli, di judul. Pak Oli, terima kasih ya Pak Oli. Baik, Bu. Yuk, terima kasih. Yes. Selamat malam. Yuk. Semoga Ya. besok bisa cuan ya Pak. Amin. Saya close ya AnyDesk-nya. Iya, oke deh. Makasih Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Pak Han bisa? Pak Oli, sorry. Ini yang di bawahnya setup account order code dokter ini kan ada screen yang terus ada gambar kameranya ya. Ini tempat saya kok nggak keluar ya? Itu kan ngeluarin dari mana itu? Yang mana? Ini yang Ya. Oh, yang screen di ada. sepanjang baris yang Pak Oli itu. Nah. Coba ini. View. Toolbar, view toolbar. View toolbar. Oh iya, siap. Siap, udah Pak Oli. Oke, beres. Beres. Yang lain oke? Beres. Sudah Besok semua? tinggal- Oke. Besok tinggal cuan berarti. Amin. Amin. Oke,
terima kasih semua. Pak Hendra, thank you. Terima kasih. Pak Oli Semuanya ya. terima kasih. Oli, makasih. Selamat malam. Pak Hendra. Terima kasih Pak Oli. Terima kasih Selamat Pak Oli. malam semua. Kawan-kawan makasih ya. Sampai jumpa Ya. besok. Terima kasih. Oke.